Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga selalu diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah untuk selalu untuk menggapai cita-cita, diberi kemudahan oleh Allah. Yang pertama, melanjutkan materi selanjutnya. Pada hari ini kita akan bahas yang namanya peran rumah tangga atau rumah tangga produsen atau disebut biasanya RTP. Kalau kemarin namanya rumah tangga konsumen RTK, sekarang RTP. Yang pertama, peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen adalah suatu badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meroleh keuntungan. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara atau bisa disebut dengan BUMN. Itu ada contohnya BUMN. Selanjutnya ada yang namanya badan usaha milik swasta atau BUMS disingkatnya. Dan bisa ada lagi yang namanya koperasi biasanya. Dalam perekonomian rumah tangga, perusahaan berperan sebagai produsen sekaligus pengguna faktor produksi. Rumah tangga produsen umumnya memiliki kegiatan ekonomi utama atau berperan sebagai produsen. Namun, rumah tangga produsen dapat pula berperan sebagai konsumen atau pengguna faktor produksi maupun sebagai distributor. Yang pertama ada yang namanya produsen. Di RTP itu ada namanya produsen, konsumen, dan distributor. Itu coba dicek, itu adalah badan usaha milik negara, ada yang namanya badan usaha milik swasta. Mungkin tidak asing lagi dengan logo-logo yang sudah ada yang Pak Rahman perlihatkan ini. Logonya sudah sering kita lihat ataupun kita terkadang menggunakan produknya atau terkadang kita menggunakan fasilitasnya. Selanjutnya adalah peran rumah tangga pemerintah. Apa yang dimaksud dengan peran rumah tangga pemerintah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah adalah suatu sistem, sekelompok orang atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara untuk menjalankan wewenang, mengatur kehidupan ekonomi, sosial, politik di suatu wilayah ataupun negara. Dengan kata lain, pemerintah adalah sekelompok masyarakat yang diberi wewenang untuk memegang kekuasaan tertinggi dan dalam suatu negara. Hal ini membedakan antara pemerintah dengan para pelaku bisnis lainnya. Dengan kekuasaan tertinggi, pemerintah memiliki peran besar sebagai pelaku serta pengatur ekonomi. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah yang pertama sebagai produsen, pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Di sini ada tiga. Yang pertama sebagai produsen, yang kedua sebagai distributor, yang ketiga adalah sebagai konsumen. Kalau sebagai produsennya pemerintah di sini ialah pemerintah selaku produsen mendirikan namanya BUMN dan juga badan usaha milik daerah atau BUMD yang terdapat di setiap provinsi di Indonesia untuk memproduksi barang-barang yang vital bagi banyak orang. Jadi pemerintah sebagai pelaku ekonomi memiliki tujuan utama untuk kegiatan produksi untuk mencapai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bidang yang dilantas dijadikan sebagai lahan produksi oleh pemerintah adalah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, masyarakat luas maupun bidang produksi yang kurang diminati oleh pihak swasta ataupun koperasi di situ. Yang kedua adalah sebagai distributor. Kegiatan distributor di sini ialah tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Distributor adalah kegiatan menyampaikan atau menyalurkan suatu barang atau jasa hasil produksi ke konsumen. Namun karena wilayah negara yang sangat luas, maka pemerintah harus hadir sebagai distributor untuk menyalurkan hasil pembangunan atau hasil produksi agar semua lapisan masyarakat bisa menikmatinya. Sebagai contoh ialah PT PLN yang menyalurkan listrik, terus PDAM dan lain sebagainya di situ. Yang selanjutnya adalah sebagai konsumen. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi juga meliputi peran pemerintah sebagai konsumen. Sebagai konsumen, pemerintah juga membutuhkan banyak barang sebagai operasional sehari-hari untuk kegiatan rapat, survei, dan lain-lain sebagainya. Di situ butuh yang namanya komputer, kertas, kendaraan, dan juga tenaga ahli. Sama halnya ketika pemerintah menjalankan tugas kepemerintahannya untuk melayani rakyat seperti membangun gedung sekolah, jalan, ataupun rumah sakit, sama saja sebagai konsumen. Jadi di PRT
Peran rumah tangga pemerintah pun sama, ada yang namanya produsen, sebagai distributor, dan sebagai konsumen. Selanjutnya adalah peran rumah tangga luar negeri. Sektor luar negeri terdiri atas rumah tangga perusahaan dan pemerintah negara-negara di dunia, mulai dari negara tetangga yang paling dekat seperti Malaysia, Brunei, Singapura, sampai negara yang paling jauh, negara yang paling kecil, sampai negara yang paling besar. Jadi, di sini disampaikan bahwasanya dengan kata lain, kita mengekspor barang atau jasa ke luar negeri. Sebaliknya kita pun membeli barang atau jasa dari luar negeri atau disebut dengan impor. Secara umum, peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, pengekspor faktor-faktor produksi. Bila negara kita membutuhkan faktor-faktor produksi dari negara lain seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan pengusaha, atau bisa disebut dengan kewirausahaan, maka negara lain akan mengekspornya ke Indonesia. Faktor produksi yang banyak diekspor Indonesia adalah faktor produksi modal, karena Indonesia memang sangat kekurangan modal. Jadi negara-negara yang adidaya atau negara maju menanamkan modalnya ke negara kita untuk sebagai istilahnya adalah investor. Yang kedua adalah pengimpor faktor-faktor produksi. Bila negara lain membutuhkan faktor-faktor produksi dari negara kita, maka mereka akan mengimpornya dari negara kita. Faktor-faktor produksi yang paling banyak mereka impor dari negara kita adalah faktor produksi alam dan tenaga kerja. Contoh faktor produksi alam yang mereka impor adalah karet, minyak bumi, timah, tembaga, aluminium, tembakau, dan lain sebagainya. Mereka juga mengimpor tenaga kerja dari negara kita yang jumlahnya sangat melimpah. Negara kita adalah negara yang sumber daya alamnya sangat bagus, tinggal kita aja untuk sumber daya manusianya mampu untuk mengelolanya. Yang ketiga adalah pengekspor barang dan jasa. Bila kita membutuhkan barang dari jasa dari masyarakat negara lain, maka negara lain akan mengekspor barang jasa yang kita butuhkan. Contoh Jepang, sebagai negara industri, mengekspor berbagai jenis kendaraan ke negara kita, mulai Yamaha, Suzuki, Honda, Toyota, Mitsubishi, Daihatsu, dan sebagainya yang sering kita lihat di jalan raya. Kalau kita gambarkan ini adalah ada motor Grand, Mitsubishi yang namanya Pajero, ada yang namanya sering kita gunakan Beat, Vario, dan lain sebagainya. Banyak banget produknya. Karena setiap 1 bulan sekali itu sudah berapa motor yang keluar dari dealer untuk yang beli. Berarti tingkat kemampuannya rakyat ini sudah mulai bagus. Atau daya konsumtifnya yang berlebihan, entah bagaimana. Sekarang contoh kayak Tiongkok pun tidak mau ketinggalan. Banyak motor yang diekspor. Sanek, Tosa yang buat angkut barang dan sebagainya. Itu ada TV, radio, pasti kita tahu kan, mainan ataupun lain sebagainya pasti made in China, made in Jepang, made in mana. Nggak pernah saya melihat made in Jodipan, itu jarang sudah. Mungkin ya produknya sudah mulai dikuasai dan kita harus mampu untuk berkembang, mampu untuk bersaing di situ. Jangan khawatir, kita harus bersaing, bukan kita membenci, tidak. Kita adalah untuk bersaing di situ. Selanjutnya adalah pengimpor barang dan jasa. Yang keempat, bila masyarakat luar negeri membutuhkan barang dan jasa dari negara kita, mereka akan mengimpor barang jasa yang mereka butuhkan. Pada umumnya masyarakat luar negeri mengimpor barang kerajinan dari Indonesia seperti ukiran Jepara, rotan, pakaian, alas kaki, peralatan elektronik, kertas, minyak sawit, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini harus kita kuatkan. Karena apa? Ini adalah sumber daya alam yang harus dimanfaatkan, tapi harus dimanfaatkan dengan baik. Kita mampu untuk mengirim barang ke luar negeri di situ. Terkadang kita ya yang dari awal, yang materi di awal tadi adalah kekurangan modal di situ. Ketika modalnya bagus, otomatis mengirim barangnya juga banyak. Ini adalah PR bersama dari pemerintah pun untuk bagaimana memperbanyak yang namanya pengiriman barang ke luar negeri ataupun disebut dengan mengimpor barang ini itu sendiri, dan lain sebagainya. Semoga kedepannya lebih bagus untuk sebuah perekonomian dan barang-barang produk Indonesia mampu untuk bersaing di mancanegara. Yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah mitra kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi antara negara amat diperlukan untuk memajukan kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat luar negeri merupakan mitra kerjasama yang baik untuk memajukan ekonomi.
Kerjasama dengan masyarakat luar negeri meliputi banyak hal. Hal-hal ini harus perlu diperhatikan. Yang pertama adalah produksi, perdagangan tarif kerjasama, terus perburuan kerjasama di bidang meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya. Dan ini harus di poin-poin seperti ini harus diperhatikan. Semoga kedepannya lebih bagus lagi dan kedepannya lebih baik lagi untuk perekonomian ataupun barang impor, barang ekspor, dan kita mampu bersaing di bidang itu. Semoga anakku semua bisa jadi pengusaha, bisa menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Sekian dari Pak Rahman. Ketika ada pertanyaan ataupun materi yang kurang paham, bisa ditanyakan di grup atau yang sudah tersedia. Sekian dari Pak Rahman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.